Saudara-saudaraku, peserta belajar metode Granada yang dimuliakan Allah, pada langkah keempat ini, kita harus benar-benar mau mengorbankan waktu setiap hari untuk latihan praktek menerjemah Al-Quran. Paling tidak sehari 1 ayat, sehingga dalam 1 minggu Anda telah menerjemahkan 7 ayat. Dan jangan lupa, begitu Anda tahu terjemahnya, Anda mesti tahu tafsirnya. Sehingga Anda tahu bacaannya, terjemahnya, tafsirnya, dan satu lagi, bagaimana cara mempraktekkannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, di awal kita telah menerima pelajaran bahwa latihan yang istiqomah mesti dibantu dengan beberapa alat. Pertama, Al-Quran terjemah depag, supaya kalau tidak ada guru, kita menerjemah dan kita dengan itu bisa mencocokkan hasil terjemahan kita. Atau lafaz yang kita cari tidak terdapat di kamus, kita bisa cocokkan dengan terjemah depag itu. Yang kedua adalah kamus. Kamusnya, kamus Mahmud Yunus ya, kamus bahasa Arab untuk pemula ini. Ini yang paling bagus. Terus yang kedua, kamus Al-Quran, metode Granada, ini khusus untuk 1 juz saja. Dan saya sudah katakan dalam 1 juz itu ada 70% bahasa Al-Quran. Dengan Anda mau berrepot-repot, bersusah payah, latihan di 1 juz pertama, Anda akan memperoleh 70% bahasa, sehingga di juz kedua, ketiga, dan seterusnya, Anda akan terasa membaca Al-Quran tanpa harus buka kamus. Anda telah dapat merabanya paling tidak pesan-pesan Al-Quran itu. Tentu saja dibantu juga dengan rumus di halaman 38 yang telah Anda pelajari ini. Rumus awalan, akhiran, dan sisipan. Kalau Anda misalnya lupa teorinya, Anda bisa buka VCD-nya. Dan kemudian lembaran praktek, supaya ketika Anda mau tulis terjemahnya, di sini sudah ada ruang untuk nulis terjemah. Tapi sekarang kita mulai menerjemah surah Al-Fatihah. A'udzu. Perhatikan, kita hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4. Alif ini awalan, artinya aku. Uz, awadha. Wawu di tengah. Di dalam kamus berubah menjadi alif, jadi adha. Apa artinya adha? Kita buka kamusnya. Ini dia. Adha. Ya'udhu, berlindung. Jadi adha ya'udhu audhan, artinya berlindung. Ain, alif, zal. Alifnya ini di urutan wawu. A'udhu, aku. Adanya berlindung. Aku berlindung. Aku berlindung. Billahi, bi, kepada Allah. Mina ini min, artinya dari. Aku berlindung kepada Allah dari asyaiton, syaitan. Ar-rajim, syaitan, akar katanya syatona. Alif lam awalan, ya, sisipan, demikian juga alif. Jadi syatona. Kalau kita mau dibuka kamusnya, kita lihat. Ini dia. Jadi akar kata itu di dalam kurung ya, ini syatona, yashtunu syatnan, menyalahi.
atau menjauhkan. Syaitana syaitonatan, jahat berlaku seperti kelakuan syaitan. Syaitan jamaknya syayatin, syaitan, iblis, orang yang jahat itu syaitan. Jadi begitu. Syaitan dari akar kata syaitana, artinya menyalahi atau menjauhkan, menyalahi perintah Allah, menjauhkan diri dari Allah. Taib. Ar-rajim, al ini awalan, ya ini sisipan. Akar katanya rojama. Apa artinya? Kita buka kamusnya. Rojama yarjumu rojman. Rojama artinya melontari dengan batu atau mengutuki. Kita lihat, ini dia kata rojim, yang dikutuki atau yang dilempari dengan batu. Jadi ar-rajim yang dikutuk atau yang terkutuk. Ar-rajim yang terkutuk. Saya baca ya. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah. Minasyaitani, dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi, lihat bi-nya ini. Bi-nya ini kan awalan, artinya adalah dengan. Perhatikan, tinggal 2 huruf, sama. Rumus kita, jika tinggal 2 huruf, maka setelah huruf terakhir dikasih alif atau ya. Tinggal dikasih alif di akhir, sama. Berarti alif nih asalnya wawu. Atau dikasih ya. Sama. Sekarang kita cek di kamus ya. Kita buka di Kamus Granada. Ini sama yasmu. Sama yasmu someone. Artinya menamai. Nah ini dia bismi dengan nama. Dari sama yasmu someone artinya menamai, ismun nama, bismi dengan nama. Allahi Allah. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman. Perhatikan dia awalan al, akhiran alif nun, dari kata rahama. Kita lihat di kamusnya ya apa artinya. Ini dia. Perhatikan. Rahima yarhamu rahmatan, mengasihi, menyayangi. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ini nomor surat dan ayat ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman artinya sebenarnya alif nun ini ya yang artinya maha. Ini alnya artinya yang. Jadi yang maha. Yang maha pengasih atau pemurah. Ar-Rahim, alif lamnya nih yang, ya sisipan ini artinya maha. Rahamanya itu penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdu, al ini artinya segala. Hamdu, akar katanya hamadah. Kita buka di kamus. Jadi, ini dia, perhatikan. Hamida yahmadu hamdan, memuji, telah memuji, sedang memuji, pujian. Alhamdu, segala puji. Jadi, alhamdu, segala puji. Lillahi, li-nya bagi. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, akar katanya Rabba. Kita lihat di kamus, apa dia artinya? Perhatikan. Rabba ya rubbu rabban, mengasuh, memimpin. Rabbi, Rabbun, Tuhan, pengatur, pemilik, pemelihara, pendidik, pencipta. Jadi Rabbi adalah pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik, pengatur. Jadi kata Rabb ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Rabbil alamin, al-alamin. Al awalan, ya nun akhiran menunjukkan jamak, alif sisipan. Akar katanya alama. Kita lihat di kamusnya. Ini dia akar katanya alima ya'lamu ilman, mengetahui. Sekarang kita cari alam. Perhatikan ini dia, al-alamin. Seluruh alam. Ini nomor ayat dan suratnya. Al-alamin artinya seluruh alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah atau bagi Allah, rabbil alamin, pencipta, pemelihara, pendidik, pemilik, pengatur seluruh alam. Jadi Allah lah yang menciptakan dan memelihara, mendidik dan memiliki sekaligus mengatur seluruh alam. Segala puji bagi Allah yang menciptakan dan tidak membiarkannya begitu saja, tetapi dipelihara, diberi kecukupannya, dididik, dan diatur dengan baik. Ar-Rahmanir Rahim, itu kita sudah lewati tadi di Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani, saya bilang alif awalan, alif nun ni akhiran, artinya ininya yang, ini maha, ini pengasih, yang maha pengasih. Ar-Rahim alnya yang, ya-nya ini maha penyayang, yang maha penyayang. Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maliki yaumiddin, maliki, alif ini sisipan, akar katanya malaka. Perhatikan, alif ini sisipan, sisipan alif. Jadi akar katanya malaka. Ini yang dalam kotak nih, malaka yamliku, milkan, mulkan, memiliki. Ini dia, maliki, yang menguasai, yang merajai. Maliki, yang menguasai atau merajai, atau yang merajai. Yaumiddin, yaum, yawama. Kita lihat di kamusnya. Al-yaum, yaum, hari, pada hari. Al-yauma, pada hari. Yaum, hari. Yaum, hari.
Sekarang ad-din ya. Al ini awalan. Dayana. Pada pelajaran kita, kalau ada ya di tengah, di akar kata berubah menjadi alif. Jadi ad-din, akar katanya dayana, nanti di kamusnya berubah menjadi alif, ya-nya itu ya. Jadi dana. Jadi di mana ada ya di tengah, nanti di kamus berubah menjadi alif. Jadi dayana akan kita dapatkan di kamus dana. Nah, alifnya ini bisa di urutan wawu atau di urutan ya. Jadi bisa di dawana atau dayana. Kita cari ya. Dana yadunu daunan. Hina. Duna selain. Kita tidak dapatkan kata-kata din. Kita ke bawahnya, perhatikan. Dana yadinu dainan, menghutangkan. Dain. Di bawahnya kita dapatkan ad-din, pembalasan atau agama. Jadi, dananya di urutan ya, dana yadinu, dainan yang artinya menghutangkan, ad-din yang artinya agama atau pembalasan. Jadi ad-din, yaumiddin, hari agama atau hari pembalasan. Kita pilih saja hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyaka, iya kepada. Ka, engkau. Jadi kepadamu, ka ini mu. Kepadamu. Na'budu. Nunnya ini artinya kami. Abada. Abada apa artinya? Kita buka kamusnya. Perhatikan. Abada ya'budu abdan. Beribadah atau menyembah. Ini dia. Na'budu. Kami menyembah. Na'budu. Karena nunnya artinya kami. Na'budu, kami menyembah. Kami menyembah. Jadi, iyaka kepadamu, na'budu, kami menyembah. Ini subjek, nunnya ini subjek, ini predikat, iyakanya nih, ini objek. Jika objek jatuh sebelum subjek dan predikat, ini pengertiannya adalah pembatasan. Jadi kita menerjemahkannya iyaka hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah. Wa iyaka, dan iyaka hanya kepadamu Allah. Nasta'in. Perhatikan. Na ini artinya kami. Sta ini artinya minta. Sudah kita lewat ini. Ain, ayana. Ya di tengah berubah menjadi alif. Nanti dia di kamusnya tertulis ana. Alif ini nanti bisa dicari di wawu, di urutan wawu atau di urutan ya. Jadi awana atau ayana. Kita lihat di kamus. Ana ya'unu aunan, berusia setengah umur. Ana, berusia setengah umur. Awanum baina dzalik, setengah atau tengah-tengah antara itu. Ana ya'unu aunan. Al-aun pertolongan. A'ana yu'inu menolong, ista'ana yasta'in minta pertolongan. Ini dia, nasta'in, kami mohon pertolongan. Nasta'in, naknya kami, istaknya minta, in pertolongan. Nasta'in, kami mohon atau minta pertolongan. Jadi, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami beribadah.
Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in kami minta pertolongan. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, alif nih pasti awalan. Nanya akhiran, artinya kami. Berarti tinggal 2 huruf hada. Kalau tinggal 2 huruf, tinggal kita kasih alif atau ya di akhir. Hada atau hadaya. Hada. Kita lihat di kamus. Hada di hadaya ya. Hada yahdi hidayatan, memberi hidayah atau petunjuk. Ihdina, perhatikan nih dia. Ihdina. Ihdina, tunjukilah kami. Atau berilah kami petunjuk. Ihdina, tunjukilah na kami. As-sirata, alanya awalan, alif ni sisipan. Sorata. As-sirata artinya jalan. As-sirat artinya adalah jalan yang lurus, yang lempang, yang siapa saja masuk ke dalamnya akan sampai ke tujuan dengan selamat dan dengan mudah. Jadi sirat tidak seperti yang digambarkan oleh para penceramah, yaitu jalan yang lebih kecil daripada rambut dibelah 7, karena itu tidak mungkin. Sirat adalah jalan yang luas, jalan yang lempang, yang lurus, yang membawa orang yang masuk ke dalamnya sampai ke tujuan dengan cepat. Hanya memang bagi orang-orang yang hendak masuk neraka, begitu lebarnya jembatan atau sirat, ia merasanya seperti rambut dibelah 7. Al-mustaqim, alnya awalan, mu'nya juga awalan, mustanis, takni. Akar katanya qoyama, nanti di kamusnya berubah menjadi alif. Ya-nya nih. Jadi qoma, qoma. Qoyama jadi qoma. Ini nih, alifnya nih bisa di urutan wawu, bisa di urutan ya. Kita lihat di kamus. Qoma yaqumu qiyaman, artinya berdiri. Istaqama, artinya lurus. Al-mustaqim, yang lurus. Jadi al-mustaqim, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang, karena ini sudah lewat. An'amta, perhatikan. An'amta. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 2 huruf yang kita buang. Alif ni awalan, ta ni akhiran, artinya engkau telah. Akar katanya na'ama. Kita buka kamusnya. Ternyata di kamus artinya lembut, halus. Na'uma yan'umu nu'umatan, lembut, halus. Na'ima yan'amu ni'matan, senang atau nikmat. An'ama, memberi kenikmatan. Kita lihat an'amta, engkau anugerahkan nikmat atau engkau beri kenikmatan. Jadi an'amta artinya engkau telah memberi kenikmatan. Kenikmatan alaihim, ala, atas, atau pada, him, mereka. Ghairi ini artinya bukan. Al-maghdub, awalan al, awalan mak juga, wawu sebagai sisipan. Akar katanya rodoba.
Kita cek di akar kata di rumus ya. Al-maghdub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti harus dikurangi 4. Perhatikan awalan al. Awalan ma. Jadi al, ma ini awalan. Terus wawu nih sisipan wawu. Awalan mim sebelum akhir wawu ini artinya yang di. Yang di. Ghodoba, kita buka kamusnya. Ternyata dia artinya murka. Al-maghdub yang di murkai. Alaihim atas mereka. Atas mereka. Wala dan tidak pula ad-dallin. Ad-dallin. Kita lihat ya, al ini pasti awalan. Ya nun pasti akhiran menunjukkan jamak. Alif ini sisipan. Akar katanya dhalla. Kita buka kamusnya. Dhalla yadillu dolalatan, artinya tersesat. Ad-dallin, ya nunnya artinya orang-orang. Sisipan alif ini artinya yang. Dhalla tersesat, orang-orang yang tersesat. Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang an'amta, engkau telah beri kenikmatan, alaihim, pada mereka atau atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Fatihah ini disebut juga Ummul Kitab, artinya induknya Alkitab. Karena seluruh Alkitab yang pernah diturunkan oleh Allah itu terangkum dalam Al-Quran, dan seluruh surah dalam Al-Quran terangkum dalam Al-Fatihah. Sehingga isinya Al-Quran itu sesungguhnya Al-Fatihah secara keseluruhan. Al-Fatihah itu isinya apa? Isinya adalah tentang kemuliaan nama-nama Allah, bahwa Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa Allah itu sangat terpuji, di mana Ia menciptakan seluruh alam dan Allah tidak membiarkannya begitu saja, tetapi Allah memberinya kecukupan. Apa yang dibutuhkan oleh alam ini Allah berikan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia berupa makanan, makanan ilmu, makanan otak berupa ilmu Allah beri, makanan hati berupa wahyu Allah beri, makanan perut berupa makanan dan minuman Allah beri. Demikian juga masalah seks, semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan-aturan yang mensejahterakan. Bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang diulangi dalam Al-Qur'an, Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul-betul apa saja yang Allah aturkan buat manusia atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu menguasai hari pembalasan. Bahwa apa yang diperbuat oleh manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pangkat, tidak ada jabatan di hadapan Allah. Rakyat jelata dengan raja diraja di hadapan Allah, semuanya adalah hamba. Siapa yang pandai mengelola kehidupan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala demi survive-nya kehidupan di dunia dan akhirat, ialah yang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan hakiki kelak di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah,
Lalu setelah kita memuji Allah dengan pujian yang mulia, kita mengatakan kepada Allah, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami berdoa, kami mohon pertolongan. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah kau beri kenikmatan, yaitu jalannya para nabi, para rasul, syuhada, dan salihin. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang lurus adalah jalan mereka, jalan orang-orang yang patuh kepada wahyu Allah, jalan orang-orang yang patuh kepada titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang Yahudi atau siapa saja yang mengetahui ilmu tetapi ia tidak mengamalkannya. Jalan yang lurus juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu mereka yang beribadah tanpa ilmu. Mereka berzikir dengan menangis, mereka berzikir dengan suara yang lantang, sementara mereka berzikir dengan cara seperti itu. Tidak ada dasar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada ilmu pengetahuan. Inilah orang yang beribadah tanpa ilmu, adalah orang-orang yang tersesat. Sama seperti orang Nasrani bisa menangis di depan salib, padahal salib itu mereka sendiri yang bikin. Kenapa mereka tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah yang diciptakan oleh Allah, bahkan menyembah yang dibikin oleh tangannya sendiri. Inilah kandungan surah Al-Fatihah, isinya memuji Allah, isinya keyakinan bahwa Allah menguasai hari pembalasan, isinya adalah ibadah, isinya adalah syariah, isinya adalah kepasaran total kepada Allah, isinya adalah memilih jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul, isinya adalah betapa orang yang taat akan dibalas dengan surga, orang yang dimurkai dan tersesat akan dibalas oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita ke surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah pertama yang diturunkan di Madinah, karena ia diturunkan setelah surah Al-Mutaffifin yang diturunkan terakhir di Mekah. Memasuki surah Al-Baqarah ini, kita ingat dengan 3 pesan Rasulullah SAW. Pesan pertama adalah jadilah sahabat Al-Quran. Hadisnya mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena ia pada hari kiamat akan datang sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Al-Quran adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran, dimanapun ia berada, Al-Quran selalu bersamanya. Pesan yang kedua adalah, jadilah kamu keluarga Al-Quran. Hadisnya mengatakan, yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran beserta ahlinya, beserta keluarganya. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Ia akan dipandu oleh surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, 2 surah besar. Tuhajjani inda rabbihima an sahibihima. Mereka berdua, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, akan membela sahabat-sahabat Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran di hadapan Allah. Pesan yang ketiga adalah, jadilah kamu sebaik-baik manusia karena kamu punya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Marilah kita ke surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Kita tidak dapat menerjemahkannya, dia dibacanya Alif Lam Mim. Dibaca panjang, Alif Lam Mim.
Ini adalah salah satu dari fawatihus suwar, huruf-huruf sebagai pembuka surah. Dia tidak bisa kita terjemahkan atau kita anggap sebagai singkatan misalnya, seperti ada sebagian tafsir yang mengatakan alifnya itu Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Dia bukan singkatan. Dalam beberapa tafsir, alif lam mim itu disebutkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah saja yang mengetahui maksud dari alif lam mim itu. Tetapi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang tidak berfungsi atau tidak berguna sebagai hidayah. Di balik alif lam mim pasti di situ ada hidayah. Sementara ulama mengatakan bahwa setiap ada fawatihus suwar, maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Pasti setelah ayat itu Al-Quran berbicara tentang kebesaran Al-Quran. Kita lihat misalnya alif lam mim dzalikal kitabu, berbicara langsung tentang Alkitab. Yasin wal Qur'anil Hakim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Langsung berbicara tentang kebesaran Al-Qur'an. Jadi alif lam mim ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hendak berbicara tentang kebesaran dirinya. Al-Quran akan berbicara tentang kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang maha hebat, yang maha mulia, yang siapapun berpegang teguh dengan Al-Quran akan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sekelumit tentang tafsirnya alif lam mim yang bisa kita bedah dengan tuntas manakala pada season-season berikutnya tentang tafsir. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Dzalikal kitabu, dzalika itu atau ini. Karena barangnya adalah Alkitab itu dekat, maka dzalika di sini artinya adalah ini. Dzalika mengandung pengertian ini manakala barangnya dekat dan menunjukkan bahwa benda tersebut adalah sesuatu yang besar. Dzalikal kitabu, ini adalah kitab yang besar atau kitab yang besar ini. Alkitab sudah menjadi bahasa kita. Tetapi kalau kita mau buka kamusnya, tentu al ini awalan, alif ini sisipan, akar katanya kataba. Anda bisa lihat di halaman 38, kalau itu adalah awalan, alifnya adalah sisipan. Al awalan, alif sisipan. Jadi akar katanya adalah kataba. Kita buka kamus, kataba itu apa artinya? Ternyata kataba artinya menulis. Jadi Alkitab itu artinya bisa Al-Quran, bisa Injil, bisa Taurat, atau bisa jadi Alkitab adalah buku cetak. Baik. Tapi di sini maksudnya adalah Al-Quran. La raiba. Perhatikan, jika setelah la kata itu berfathah, maka la artinya tidak ada. Seperti la ilaha, tidak ada Tuhan. La raiba, raiba akar katanya royaba. Nanti di kamus berubah menjadi roba, karena ya di tengah berubah menjadi alif. Nanti di kamusnya tertulis roba. Jadi roba. Alifnya ini asalnya bisa wawu, bisa ya, jadi bisa di roaba, bisa di royaba. Ternyata setelah kita buka kamus, dia akar katanya Raba yaribu raiban. Artinya ragu. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, fi di dalam.
di dalam hi-nya. Fihi di dalamnya. Hudan sebagai hidayah. Hudan annya bisa kita artikan sebagai hadaya, hidayah. Ini sudah jadi bahasa kita. Sudah kita lewati di hadayah, di hidayatan, di ihdinas siratal mustaqim. Hudan sebagai hidayah lil muttaqin. Perhatikan, ini pola dengan ta bertasydid. Rumusnya adalah ta dan huruf sebelumnya dibuang. Ini ta nih dibuang dengan huruf sebelumnya. Jadi ini awalan. Ya nun ini adalah akhiran. Mim ya nun artinya orang yang. Sekarang akar katanya adalah qaf ditambah tasydid. Berarti dua huruf nih. Kasih saja di sini ya atau alif. Nah, tasydidnya ini bisa alif, ako, atau ta, tako, wa, wako, atau ya, yako. Dan ternyata dia dari wako. Kita buka di wako, artinya adalah memelihara atau menjaga. Ittaqa, bertakwa, waspada atau takut. Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqin linya artinya bagi. Muttaqin, mim, ya nun nih orang-orang yang. Waqanya, waqa atau ittaqa artinya waspada atau bertakwa. Alif lam mim. Dzalikal kitabu, kitab yang besar ini, atau ini Alkitab, kitab yang besar ini, la raiba, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan sebagai hidayah, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, siapa al-muttaqin? Orang-orang yang bertakwa itu. Alladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna, ya, wawunun, mereka amanah, beriman. Jadi alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Tapi kalau dibaca satu-satu, alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Kalau dibaca langsung, alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Bil ghaibi, tentu bi artinya kepada atau dengan. Beriman kepada, al ni artinya yang atau segala, karena yang gaib tidak satu, banyak. Gaib sudah menjadi bahasa kita, kepada segala yang gaib. Tapi kalau kita mau buka kamusnya, ini akar katanya ghayaba, nanti di kamus akan berubah menjadi ghoba, karena ya di tengah berubah menjadi alif. Nanti cari di ghawaba atau ghoyaba, dan dia dari ghayaba artinya tidak dapat dilihat. Wa yuqimuna, wa-nya dan, yuqimuna, ya, wawunun ini mereka, qoyama. Perhatikan, ya di tengah berubah menjadi alif, berarti dia qoma. Qoma, ini dhammah kasroh sukun, nanti qoma, turun ke bawah, cari yang ada alif di depan. Jadi
Aqoma. Aqoma, qoma berdiri, aqoma mendirikan atau menegakkan. Wa yuqimuna, dan mereka menegakkan atau mendirikan. As-sholata, salat, sudah menjadi bahasa kita. Salat bisa juga artinya doa. As-sholata, salat. Wa mimma, wa-nya dan. Mimma ini asalnya min ditambah ma. Min dari ma, apa yang. Wa mimma, dan dari apa yang. Razaqnahum, hum mereka. Na, kami telah. Rozako, kita buka kamus, akar katanya ya, rozako, menganugerahi atau merizkikan. Rozaknahum, kami telah rizkikan hum kepada mereka. Yunfiqun, awalan ya, akhiran wawunun ini mereka. Nafako, nafako, kita lihat di kamus, ternyata dia artinya menghabiskan. Turun ke bawah, ada, lihat ya, nafako, akar katanya nafako artinya menghabiskan, bisa juga melubangi, tapi ini dhammah, sukun, kasrah. Berarti 3 plus alif di depan. Jadi nanti cari, buka dulu nafaqo di kamusnya, terus turun ke bawah, cari yang ada alif di depan, yaitu kata anfaqo. Di sini artinya. Anfaqo, membelanjakan. Yunfiqun, mereka membelanjakan atau menafkahkan. Kita buka kamusnya. Nafaqah, turun ke bawah, anfaqah. Ini dia artinya. Menafkahkan atau membelanjakan. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman. Al-muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib. Wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-sholata, salat. Wa mimma, dan dari apa yang, atau dari sebagian apa yang, razaqnahum, kami telah rizkikan, hum kepada mereka, yunfiquna, mereka menafkahkan. Nanti kalau kita mau terjemahkan secara maknawiyah, kita bisa saja katakan, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Walladzina, wa-nya dan, alladzina, orang-orang yang, sudah kita lewat ini. Orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, ya, wawunun mereka, amanah beriman. Bima, binya kepada, jangan diterjemahkan dengan lulu. Bima kepada ma, apa yang, unzila, awal u sebelum akhir i, ini artinya telah di. Telah di. Awal u sebelum akhir i, telah di. Nazala turun, anzala menurunkan. Jadi telah diturunkan. Ini awalannya. Sekarang kita buka kamusnya ya. Nazala, turun. Turun ke bawah, anzala, menurunkan. Jadi unzila, telah di, UI-nya telah di,
Anzala menurunkan, telah diturunkan. Ilaika ini asalnya ila, kepada, kaknya mu. Ilaika kepada kamu. Kepadamu. Wama dan ma apa yang. Unzila awal u sebelum akhir i telah di. Nazala turun, anzala menurunkan, telah diturunkan. Sudah lewat tadi ya. Min qablika. Ini min tidak diterjemah. Kapan min tidak diterjemah? Ketika dirangkai dengan qabli. Artinya sebelum. Dirangkai dengan ba'di, min ba'di, artinya setelah. Dirangkai dengan ghairi, min ghairi, artinya selain. Min duni, dengan duni juga artinya selain. Dirangkai dengan tahti, min tahti, artinya di bawah. Dirangkai dengan fauqi, min fauqi, artinya di atas. Jadi min dirangkai dengan qabli, dirangkai dengan ba'di, dirangkai dengan ghairi, dirangkai dengan duni, dan dirangkai dengan tahti dan fauqi. Min tidak diterjemah karena min itu sebagai pelengkap saja. Min qablika sebelum, qabli sebelum kamu, min qablika sebelum kamu. Wabil akhirati dan wa-nya dan bi kepada, dan kepada akhirat. Sudah jadi bahasa kita. Akar katanya akhara. Kita lihat akhara mengakhirkan, ini di kamusnya ya. Akhara mengakhirkan, turun ke bawah, akhirah hari akhir. Wabil akhirati dan kepada akhirat. Akhirat. Kehidupan setelah kehidupan dunia. Hum mereka yuqinun. Awalannya akhiran wawunun mereka. Akar katanya waqona, tapi ini wawu ini asalnya ya. Jadi yaqona, yuqinun mereka yakin. Asalnya yuqinun. Susah mengucapkannya, jadi ya-nya diganti dengan wawu. Yuqinun mereka yakin. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Atau kita bacanya walladzina yu'minuna dan orang-orang yang beriman. Bima kepada apa yang unzila, UI-nya telah di. Unzila telah diturunkan ilaika kepadamu. Kamu. Wama dan apa yang unzila, UI telah di. Nazala turun, anzala menurunkan. Jadi unzila telah diturunkan. Wama dan apa yang unzila telah diturunkan. Min qablika sebelum kamu. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu, hai Muhammad. Wabil akhirati dan kepada akhirat. Hum mereka yuqinun mereka yakin. Ulaika mereka itu ala atas atau di atas hudan hidayah, ini sudah lewat. Min dari rabbihim, rabbi Tuhan, him mereka. Wa ulaika dan mereka itu humu mereka, atau kita terjemahkan saja humu di sini benar-benar karena mereka yang keduanya penegas.
Wa ulaika dan mereka itu humu benar-benar al-muflihun. Tentu al-mu ni awalan, wawunun ni akhiran. Kita lihat ya. Al awalan, mu juga awalan. Jadi al-mu. Wawunun akhiran. Lihat nih, wawunun ini juga wawunun akhiran ya. Jadi al-muflihun akar katanya falaha. Karena polanya dhammah, sukun, kasrah, maka rumusnya adalah 3 plus alif di depan. Buka falaha, terus turun ke bawah cari yang ada alif di depan, yaitu aflaha. Ternyata falaha artinya bertani. Silakan dibuka kamusnya. Bertani atau membajak tanah. Dan kita turun ke bawah, aflaha ini artinya sukses, beruntung. Jadi al-muflihun adalah orang-orang yang sukses. Mim wawunun, orang-orang yang. Falaha ini aflaha, sukses. Orang-orang yang sukses. Ulaika mereka itu ala hudan di atas hidayah mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu humu mereka atau benar-benar al-muflihun orang-orang yang sukses.